Di tengah hamparan gurun Karakum yang sunyi dan tak kenal ampun di Turkmenistan, ada sebuah luka menganga di muka bumi yang menolak untuk sembuh. Sebuah kawah raksasa selebar 70 meter dan sedalam 30 meter yang menyala dengan api abadi, membakar tanpa henti selama lebih dari 50 tahun. Dunia mungkin mengenalnya sebagai kawah gas Darvaza, sebuah anomali geologis yang menakjubkan. Namun, bagi penduduk lokal yang hidup di sekitarnya, yang telah menyaksikan kobaran apinya dari generasi ke generasi, tempat ini memiliki nama yang jauh lebih mengerikan, nama yang seolah lahir dari mitos kuno dan ketakutan purba, pintu neraka. Api yang membara di malam gurun yang pekat ini menciptakan pemandangan yang sekaligus indah dan mencekam, seolah-olah kita sedang menatap langsung ke jantung dunia bawah. Kisah resmi yang disodorkan kepada dunia adalah sebuah narasi sederhana tentang kecelakaan industri, sebuah kesalahan perhitungan manusia yang mengakibatkan konsekuensi tak terduga. Namun apakah itu seluruh kebenarannya? Di balik tirai api dan asap yang mengepul, ada banyak kejanggalan, pertanyaan yang tak terjawab, dan bisikan-bisikan konspirasi yang menolak untuk padam, sama seperti api di kawah itu sendiri. Apakah ini benar-benar hanya sebuah kecelakaan tambang yang monumental? Atau ada rahasia yang jauh lebih gelap, sebuah cerita yang sengaja dikubur oleh Uni Soviet di bawah pasir gurun yang panas? Mari kita bongkar bersama, selapis demi selapis, misteri yang tersembunyi di balik kobaran api. Mari kita kembali ke tahun 1971, sebuah era ketika Perang Dingin berada di puncaknya, dan Uni Soviet dalam dahaganya akan sumber daya, menjelajahi setiap sudut wilayah kekuasaannya yang luas. Kisah resmi membawa kita ke gurun Karakum yang terpencil, di mana sekelompok geolog Soviet tengah melakukan operasi pengeboran. Misi mereka, mencari kantong-kantong minyak bumi yang diyakini tersembunyi di bawah permukaan gurun yang gersang. Dengan peralatan berat dan semangat penemuan, mereka mendirikan rig pengeboran di sebuah lokasi yang mereka anggap prospektif. Namun perhitungan mereka ternyata salah besar. Tanah yang mereka pijak bukanlah lapisan batuan padat, melainkan kubah rapuh di atas sebuah kantong gas alam metana raksasa. Tekanan dari rig pengeboran yang masif dan getaran dari mata bor yang menembus bumi membuat struktur tanah itu runtuh seketika. Seluruh peralatan, rig pengeboran, camp, dan mungkin juga para pekerja yang ada di sana, meskipun detail ini sering kali diperdebatkan, tertelan oleh bumi, meninggalkan sebuah kawah besar yang menganga. Dari lubang raksasa inilah, gas metana yang sangat beracun dan mudah terbakar mulai menyembur keluar dalam volume yang masif, mengancam kehidupan di sekitarnya dan berpotensi mencemari atmosfer dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dihadapkan pada bencana ekologis dan keselamatan, para ilmuwan dan insinyur Soviet harus membuat keputusan cepat. Mereka dihadapkan pada dua pilihan sulit: membiarkan gas beracun menyebar tanpa kendali atau mencoba membakarnya. Mereka memilih opsi kedua. Teorinya sederhana dan masuk akal. Dengan menyulut api di kawah, mereka akan membakar habis gas metana yang bocor. Mereka memperkirakan, berdasarkan volume gas yang mereka deteksi, bahwa api akan padam dengan sendirinya dalam beberapa minggu, setelah semua gas di dalam kantong tersebut habis terbakar. Maka, dengan sengaja, mereka melemparkan sesuatu ke dalam kawah untuk memicunya, dan pintu neraka pun lahir. Namun perhitungan yang seharusnya hanya berlangsung beberapa minggu, kini telah menjadi api abadi yang membakar selama setengah abad. Minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun berganti dekade. Api itu tak kunjung padam. Perhitungan para geolog Soviet meleset total. Kantong gas yang mereka temukan bukanlah cadangan kecil seperti yang mereka kira, melainkan terhubung ke salah satu ladang gas alam terbesar di dunia. Api itu terus menyala, melahap jutaan meter kubik gas setiap harinya, menjadi sebuah monumen abadi bagi kesalahan perhitungan terbesar dalam sejarah geologi. Inilah kisah yang kita dengar, narasi yang diterima secara luas, sebuah cerita tentang kecelakaan yang spektakuler. Tapi, jika kita mengamati lebih dekat, retakan-retakan dalam narasi ini mulai terlihat jelas. Jika kisah resmi terdengar cukup logis, mengapa ada begitu banyak keraguan yang menyelimutinya? Mari kita mulai menelisik kejanggalan-kejanggalan yang membuat banyak peneliti dan pengamat merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kejanggalan pertama dan mungkin yang paling mencolok adalah ketiadaan bukti dokumenter. Untuk sebuah insiden industri sebesar ini, yang melibatkan keruntuhan peralatan Soviet yang mahal dan kebocoran sumber daya alam yang masif, mengapa tidak ada satupun catatan resmi Soviet yang pernah ditemukan?
Uni Soviet dikenal dengan birokrasinya yang sangat teliti dan kaku. Setiap proyek, setiap misi, setiap kecelakaan, sekecil apapun, biasanya akan didokumentasikan dalam laporan-laporan tebal yang diarsipkan dengan cermat. Namun untuk peristiwa Darvaza tahun 1971, arsip-arsip Soviet seolah bungkam. Tidak ada laporan insiden, tidak ada nama-nama geolog yang terlibat, tidak ada detail tentang peralatan yang hilang. Seolah-olah peristiwa ini sengaja dihapus dari sejarah, atau mungkin cerita yang kita dengar bukanlah cerita yang sebenarnya terjadi. Kejanggalan kedua membawa kita pada pertanyaan ekonomi dan politik yang lebih modern. Turkmenistan, negara tempat kawah ini berada, memiliki cadangan gas alam terbukti keempat terbesar di dunia. Gas alam adalah komoditas yang sangat berharga, tulang punggung ekonomi negara tersebut. Lalu, mengapa pemerintah Turkmenistan membiarkan sumber daya berharga ini terbakar sia-sia selama lebih dari 50 tahun? Setiap hari, api di kawah Darvaza membakar gas alam senilai jutaan dolar. Mengapa mereka tidak mencoba memadamkannya lebih awal? Baru pada tahun 2010, Presiden Turkmenistan pertama kali memerintahkan penutupan kawah, dan upaya serius baru benar-benar direncanakan pada tahun 2022. Ada sesuatu yang tidak masuk akal di sini. Membiarkan keran gas raksasa terbuka dan terbakar selama setengah abad adalah sebuah pemborosan ekonomi yang luar biasa. Apakah ada alasan lain mengapa api itu dibiarkan menyala begitu lama? Apakah api itu melayani tujuan lain yang tidak kita ketahui? Misteri ini semakin dalam ketika kita menyadari bahwa bahkan para ahli modern pun mengakui bahwa memadamkan api sebesar ini adalah tugas yang sangat rumit dan berbahaya, memperkuat kecurigaan bahwa mungkin ada sesuatu di bawah sana yang lebih dari sekadar gas alam biasa. Ketika narasi resmi terasa goyah dan penuh dengan lubang, pikiran manusia secara alami akan mencari penjelasan alternatif. Disinilah ranah teori konspirasi mulai terbuka, menawarkan skenario yang lebih gelap dan lebih kompleks di balik api abadi pintu neraka. Teori-teori ini membawa kita kembali ke atmosfer paranoia dan kerahasiaan era Perang Dingin, di mana Uni Soviet dan Amerika Serikat terlibat dalam perlombaan sengit tidak hanya di bidang persenjataan dan antariksa, tetapi juga dalam teknologi-teknologi rahasia. Salah satu teori yang paling populer berpusat pada gagasan bahwa kawah Darvaza bukanlah lokasi kecelakaan pengeboran minyak. Bagaimana jika ini bukan kecelakaan, tapi sebuah eksperimen energi rahasia era Perang Dingin yang gagal total? Beberapa teori menyebutkan bahwa para ilmuwan Soviet, di bawah arahan militer, tidak sedang mencari minyak, melainkan sedang menguji coba teknologi baru untuk mengekstraksi atau bahkan menciptakan sumber energi yang revolusioner. Mungkin mereka mencoba teknik pengeboran yang sangat dalam, atau mungkin mereka sedang bereksperimen dengan senjata geofisika. Dalam skenario ini, keruntuhan yang terjadi bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan hasil dari eksperimen yang lepas kendali. Api yang mereka sulut kemudian bukan hanya untuk membakar gas metana, tetapi menjadi cara putus asa untuk menutupi kegagalan proyek rahasia tersebut, atau yang lebih mengerikan, untuk menahan sesuatu yang jauh lebih berbahaya yang telah mereka lepaskan dari perut bumi. Ketiadaan dokumen resmi Soviet justru memperkuat teori ini, menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menghapus jejak proyek yang sangat rahasia dan memalukan. Jika teori pertama terdengar seperti fiksi ilmiah, teori kedua melangkah lebih jauh ke dalam ranah spekulasi yang liar. Teori ini menyebutkan bahwa api di kawah Darvaza bukanlah membakar gas biasa, melainkan berfungsi sebagai semacam penahan atau segel untuk menahan energi aneh yang keluar dari perut bumi. Para penganut teori ini berspekulasi bahwa lokasi Darvaza mungkin merupakan sebuah anomali geofisika yang unik, sebuah titik lemah di kerak bumi, di mana energi yang tidak diketahui, mungkin energi elektromagnetik, tektonik, atau sesuatu yang belum dipahami oleh ilmu pengetahuan, bocor ke permukaan. Dalam skenario ini, Soviet tidak sengaja menemukan anomali ini, melainkan sengaja datang ke sana untuk mempelajarinya. Mereka melihatnya sebagai sebuah portal atau sumber kekuatan yang potensial, yang jika bisa dimanfaatkan, akan memberikan keunggulan absolut dalam Perang Dingin. Namun, upaya mereka untuk mengendalikan atau mengekstraksi energi ini justru menjadi bumerang, menyebabkan ketidakstabilan masif yang mengancam akan melepaskan kekuatan destruktif. Api yang menyala tanpa henti, menurut teori ini, adalah satu-satunya cara yang mereka temukan untuk menstabilkan atau menetralkan energi aneh tersebut, menjadikannya semacam penjaga gerbang yang mencegah sesuatu yang lebih buruk untuk keluar. Meskipun terdengar fantastis, teori ini mencoba menjelaskan mengapa api itu dibiarkan menyala begitu lama dengan biaya ekonomi yang sangat besar. 5 dekade telah berlalu, dan api di pintu neraka terus berkobar.
menjadi saksi bisu dari misteri yang terkubur di bawahnya. Montase peristiwa berputar di benak kita. Gambar-gambar dramatis kawah yang menyala di tengah kegelapan gurun, rekonstruksi arsip Soviet yang buram, peta-peta konspirasi yang digambar dengan garis-garis spekulatif, dan berita-berita modern tentang upaya pemerintah Turkmenistan untuk akhirnya memadamkan api abadi ini. Setiap upaya yang diusulkan untuk menutupnya, dari menimbunnya dengan tanah hingga meledakkannya, selalu dihadapkan pada tantangan teknis yang luar biasa dan risiko yang tidak terduga. Kegagalan berulang kali untuk menemukan solusi yang aman dan efektif justru semakin memperkuat kecurigaan bahwa apa yang ada di bawah sana bukanlah sekadar ladang gas biasa. Seolah-olah bumi sendiri menolak untuk membiarkan lukanya ditutup, menolak untuk membiarkan rahasianya terkubur. Saat drone visual kita perlahan menjauh dari kawah, api yang tadinya mengaum dahsyat, perlahan menyusut menjadi sebuah titik cahaya oranye yang berkedip di tengah lautan kegelapan tak berujung. Misteri ini tetap hidup, sama membara seperti apinya. Jadi apa sebenarnya yang ada di bawah sana? Apakah itu hanyalah sebuah ladang gas raksasa yang ditemukan secara tidak sengaja? Sebuah bukti monumental dari kesalahan perhitungan manusia? Ataukah itu adalah sisa-sisa proyek militer rahasia yang sengaja disembunyikan dari mata dunia? Atau mungkinkah itu sesuatu yang lain sama sekali? Sesuatu yang berada di luar jangkauan pemahaman kita saat ini? Kebenaran, apapun itu, masih terkubur di bawah api yang tak kunjung padam. Menurutmu, apakah ini fakta atau hanya teori liar? Apakah kita sedang melihat hasil dari kecelakaan tambang biasa? Ataukah ada konspirasi besar yang tersembunyi di balik kobaran apinya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kami ingin mendengar apa yang kamu pikirkan. Like, share, dan subscribe jika kamu ingin tahu lebih banyak misteri dunia yang belum terpecahkan seperti ini. Teruslah bertanya, teruslah mencari, karena siapa tahu, kebenaran yang kita cari sebenarnya ada di antara kita, tersembunyi di tempat-tempat yang paling tidak terduga.